Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Hadi. Pagi kali ini, sahabat, saya berkesempatan untuk berbagi lagi, sharing mengenai sebuah topik memahami distribusi acak untuk meningkatkan profit secara konsisten di market. Namun demikian, sahabat trader, sebelum saya mengulas lebih jauh lagi, seperti biasanya, izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas topik pada pagi kali ini ya. Tentunya ini bincang ringan untuk sedikit sharing ya kepada sahabat trader semua mengenai distribusi acak yang ada di market. Sahabat trader, saya sudah banyak sekali ya menemui sepanjang perjalanan bisnis trading saya, mungkin sudah ribuan trader saya jumpai, saya temuin di berbagai komunitas. Kadang-kadang juga mereka secara tidak langsung juga nge-DM ke saya, menanyakan sesuatu. Tetapi sebenarnya mereka itu mempunyai ya karakter yang sebenarnya hampir sama. Ini yang lucunya. Seperti hal yang sering ditanyakan, kemudian saya mencoba menjawab, dan mereka sebenarnya memperbaiki. Bahkan saat trading kadang-kadang mereka juga ngasih password investor kepada saya untuk mereview, paling tidak begitu. Pada awal-awal kadang-kadang setelah kejadian-kejadian buruk menimpa si trader ini ya, ini mereka berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang coba kita sarankan agar hal yang ini jangan dilakukan. Namun setelah perkembangan account-nya atau tradingnya itu bagus, saya tidak memahami kadang-kadang mereka itu balik lagi ke posisi-posisi apa yang pernah mereka lakukan dan apa yang kesalahan-kesalahan yang pernah dialami dilakukan lagi. Nah, sahabat trader, setelah saya coba amati ya di berbagai keluhan-keluhan atau pemahaman teman-teman, ini ada hal yang tidak cukup dipahami, artinya diabaikan. Lebih banyak diabaikan tentang distribusi acak yang ada di market. Ya. Begini sahabat trader, kadang-kadang pada perjalanan seorang trader ya dari asal mula ya, mereka berjalan dengan virtual account, demo account, kemudian mencari strategi, ya tentunya strategi, kemudian mereka menguji strategi tersebut hingga mendapatkan katakanlah akurasi trading yang cukup bagus. Nah, kemudian mereka mencoba menjalankan dengan account real. Nah, proses menuju dari pengujian sampai menjadi account real ini tentunya banyak dinamika di sana. Nah, perlu Anda pahami sahabat trader, selain hal psikologis, money management, Anda harus paham mengenai distribusi acak yang ada di market. Ini hubungannya sahabat, ini dengan tingkat probability. Perlu Anda ingat bahwa trading ini adalah permainan probability. Jadi permainan kemungkinan. Ini gampangnya kita menganalogikakan adalah probability game. Nah, kalau ini merupakan probability game, tentunya kita harus mengamati mengenai distribusi acak. Kembali lagi, misalkan Anda memiliki akurasi trading katakanlah 60%. Ya, misalkan dari 10 kali trading, Anda memiliki tingkat win-nya 6,
kemudian tingkat lossnya 4. Ini kalau Anda memiliki win rate yang cukup tinggi, 60% bagi saya tinggi. Saya sendiri dalam perjalanan trading saya, untuk win rate paling sekitar 41, 42, mungkin maksimum 45%. Ini tetapi dengan tentunya manajemen risiko yang benar. Nah, kembali lagi sahabat mengenai andai kata Anda memiliki win rate katakanlah 60%. Nah, yang perlu diperhatikan, ini yang perlu bahwa yang 40% bila terjadi lebih dulu, apa yang Anda lakukan? Inilah yang sebenarnya yang namanya distribusi acak. Bisa jadi yang 40% ini berturut-turut. Misalkan dari katakanlah 10 kali trading, 4 kali Anda mengalami loss berturut-turut 4 kali. Nah, bagaimana mengelola yang 4 kali loss berturut-turut? Itu bisa jadi seperti itu. Atau bahkan sebaliknya. Distribusi acak bisa jadi Anda win atau profit 6 kali berturut-turut. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan yang namanya distribusi acak ini? Kembali lagi mengenai kalau misalkan yang 40 atau 4 ini Anda berturut-turut loss. Nah, bagaimana Anda menempatkan 4 kali loss berturut-turut ini? Apakah dengan katakanlah setiap kali loss 10%, artinya bahwa tingkat kerugian Anda sekali loss, misalkan dana Anda $10.000 atau katakanlah 100% ya. Sekali loss Anda 10%. Kalau berturut-turut 4 kali berarti 40%. Nah, saat Anda loss 40% mengurangi dana equity Anda, ini Anda sangat akan mempengaruhi psikologis trading Anda. Nah, inilah sebenarnya pemahaman distribusi acak ini harus Anda benar-benar pahami. Jangan kita berpikir yang profit, ya. Kita harus selalu asumsikan bahwa bagaimana kalau kita loss. Di dalam trading, perlu Anda ingat, yang pasti itu adalah rugi. Profit itu belum pasti, tapi kalau rugi itu sudah pasti. Nah, bagaimana mengelola kerugian ini? Ini yang perlu Anda benar-benar pahami. Nah, distribusi acak ini tentunya di dalam probability game ini sangat Anda harus pahami sebagai Anda seorang trader. Sahabat trader, tentunya untuk bagaimana kita mengendalikan risiko ini, setiap trader ini memiliki katakanlah toleransi risiko yang berbeda-beda. Saya sendiri mempunyai toleransi risiko di dalam setiap trading saya antara 1 sampai 3% di dalam trading saya. Nah, tentunya mungkin semakin Anda bisa memperkecil dari risiko atau toleransi risiko ini, maka Anda akan cukup bisa mengendalikan mental atau psikologis atau emosi di dalam trading. Ingat, setiap pengurangan equity atau pengurangan modal Anda dalam kerugian-kerugian yang berturut-turut, ini berimplikasi pada psikologis kita. Ini sangat penting dan tidak banyak trader memahami soal distribusi acak di dalam probability game ini. Nah, sahabat trader, tentunya saya berharap kalau Anda bisa memahami distribusi acak dan menerapkan di dalam trading Anda, ya, di dalam setiap kali Anda opening posisi, tentunya ini sangat berdampak bagus atas psikologis Anda pada trading Anda berikutnya. Ini penting sekali. Saya kira Anda cukup memahami mengenai distribusi acak yang saya coba utarakan pada kesempatan pagi kali ini, sahabat, ya, karena jujur sebenarnya
dari beberapa trader-trader yang saya temuin, kemudian diskusi-diskusi di komunitas-komunitas, problem utamanya mereka tidak cukup memahami mengenai probability atau distribusi acak atau random distribution. Nah, ini yang mereka tidak cukup paham. Sahabat trader, tentunya mungkin Anda juga banyak punya pendapat, silakan Anda komen, silakan sama-sama berbagi. Tentunya saya belajar dari Anda dan kita saling berdiskusi untuk mendapatkan suatu tujuan tentunya untuk baik bagi kita semua. Sahabat trader, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe ya, silakan Anda subscribe. Dan bagi sahabat yang menanyakan atau ingin diskusi secara private, silakan Anda add di WA saya di sana atau Anda follow IG saya ya di bawah. Dan tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.